Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال المؤلف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Abu Hurairah berkata, seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Barra ya barru, artinya apa? Berbakti. Man abarru, siapa yang kepadanya saya harus berbakti? Qala ummuka, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ibumu. Qala thumma man, laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuka, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ibumu. Qala thumma man? Qala ummuka. Laki-laki itu bertanya untuk yang ketiga kali, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ibumu. Qala thumma man? Qala abuk atau qala abak. Kemudian laki-laki itu pada kali yang keempat berkata, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Jadi hadis ini, ayyuhal ikhwah, ada beberapa faidah. Siapa yang mau ngasih faidah pertama? Ada angkat tangan? Siapa yang mau ngasih faidah atau menangkap faidah? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Yomi? Faidahnya apa dari hadis ini? Berbakti kepada ibu lebih besar kewajibannya daripada kepada ayah. Dari mana antum tahu? Sampai 3 kali. Barakallahu fiik. Baik. Masyaallah, jazakumullah khairan. Faidah yang kedua. Siapa lagi? Selain ini, ada? Angkat tangan. Bang Rafli? Bang Rafli, ada faidah dari hadis ini? Belum? Bahwa manusia bertingkat-tingkat kedudukannya terhadap kita. Secara umum ya, kalau tadi ini apa? Ibu dengan ayah diperbandingkan, maka kewajiban berbakti kepada ibu lebih besar. Kewajibannya lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kedudukan manusia terhadap kita bertingkat-tingkat, tidak sama. Baik. Khair. Hadis berikutnya dari Qaisalah bin Mayyas. Ia berkata, kuntu ma'an najdat. Aku pernah bersama an-najdat. Najdat ini salah satu kelompok dari kalangan Haruriyin, dari kelompok Khawarij. Ya. Siapa mereka? Orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan dengan dosa besar, menganggap atau berpandangan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar sudah jatuh kafir. Ini salah satu pemahaman mereka. Ya, orang-orang Khawarij.
Kata Taisalah, aku pernah bersama, maksudnya bersama ini gabung ya dengan kelompok-kelompok orang Khawarij dari kalangan Najd. Dan penyebutan Abdullah ibnu Umar di sini ya bukan sebagai pembatasan. Cuman ada 9, enggak. Ada banyak ya dosa-dosa besar lain selain yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar ini. Tapi beliau ingin menyebutkan contoh-contoh yang mungkin beliau pandang paling buruk. Dosa-dosa besar itu ada 9. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa qatlu nasmatin atau nasamah, membunuh manusia, seseorang. Wal firaru minaz zahfi, melarikan diri, kabur dari peperangan. Ya. Melarikan diri, kabur dari peperangan. Wa qadhful muhsanah, memfitnah seorang wanita baik-baik, difitnah melakukan perbuatan zina. Ya, qadzafa yaqdhifu, itu artinya melempar, maksudnya melempar tuduhan kepada seorang wanita yang baik-baik, dia sudah melakukan perbuatan zina. Ini salah satu dosa besar. Ya, ini fitnah berarti tuduhan dusta. Kemudian wa aklur riba, makan harta riba. Makan harta riba. Disebutkan makan, bukan cuman makan, tapi juga menggunakan. Jadi kalau ada orang ngambil uang riba, tidak dia pakai untuk makan dia sehari-hari, tapi buat beli mobil, buat beli rumah, buat beli tanah, buat beli baju, sama hukumnya. Walaupun di sini disebutkan dengan kata-kata aklun. Akala yakulu Mas artinya? Makan. Maksudnya menggunakan. Ya. Menggunakan, memanfaatkan harta riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, berbuat maksiat di masjid. Di masjid, tempat melakukan ketaatan tapi justru dia melakukan kemaksiatan. Walladzi yastaskhiru, dan orang yang mengejek, menghina. Mengejek, menghina. Wa buka'ul walidaini minal uquq, dan menangisnya atau membuat orang tua menangis karena perbuatan durhaka. Perbuatan durhaka seorang anak sampai orang tuanya menangis, ini merupakan perbuatan dosa besar. Ini yang menjadi syahid di dalam bab ini. Qala li Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, kamu takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Ditanya seperti itu. Siapa? Taisalah. Maka beliau mengatakan, qultu i wallah. Ya. Tentu saja demi Allah, aku ingin masuk surga dan aku takut neraka, takut masuk neraka. Maka kata Abdullah ibnu Umar, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Ya, kata Taisalah, tinggal ibuku yang masih hidup. Indi ummi, yang masih bersamaku tinggal ibuku saja. Maka kata Abdullah ibnu Umar, fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama latadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir. Demi Allah, lau alanta lahal kalam, alana yulinu, melembutkan. Kalau engkau lembutkan ucapanmu kepada ibumu, wa at'amtaha ta'am, dan engkau beri makan ia, diberi makan, dinafkahi, dicukupi kebutuhan makannya. Enggak cuma makanan di sini,
kebutuhan pakaian, macam-macam. Maka benar-benar engkau akan masuk surga. Majtanabtal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar yang tadi aku sebutkan. Cukup jelas insyaallah. Faedahnya apa? Siapa yang bisa? Ustaz enggak lihat yang sebelah sana. Faedah pertama siapa? Bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Jelas ya? Yang kedua, apa? Butuhnya seseorang terhadap ulama. Karena tadi siapa? Taisalah, dia memandang bahwa dosa yang dia lakukan dosa besar. Dan karena dia ikut dengan kelompok Najdat, maka dia pikir dirinya sudah jatuh kafir. Ya enggak? Paham enggak ini antum? Dia memandang bahwa dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, sehingga kalau begitu dia sudah jatuh kafir. Maka orang yang seperti ini tentu dia tidak tenang. Saya sudah kafir ini. Maka dia bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, wahai Abdullah ibnu Umar, saya melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Itu bukan dosa besar. Dosa besar itu ada 9 kata Abdullah ibnu Umar disebutkan. Maka ini menunjukkan butuhnya kita kepada para ulama yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian yang ketiga, menjadi syahid di sini adalah bahwa salah satu dosa besar itu adalah bikin orang tua nangis karena sikap anak yang durhaka. Coba antum pikirkan, antum renungkan. Pernah enggak bikin umi antum nangis? Kalau pernah, maka bertaubat. Ya. Kalau pernah, maka wajib bertaubat. Kalau belum bertaubat, ya, maka antum akan terus kena apa? Dosa akibat apa? Perbuatan antum ini. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat dan hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.